Assalamualaikum, halo bosku, jumpa lagi dengan saya Herianto Trisaputra. Bagaimana bosku, masih semangat 45 kan? Menghadapi perang besar CPNS 2021 ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal TWK model HOTS. Ini saya adaptasi dari pengalaman pribadi soal-soalnya ya bosku, dan juga ada pembahasan serta tips dan triks agar bosku bisa melibas dengan lancar soal TWK nantinya. Untuk itu terus ikuti video saya ini bosku, dan juga ada materi bonus di box deskripsinya. Oke bosku. Nah bosku, ini ada tips dan trik dalam menjawab soal-soal TWK bosku. TWK memang passing gear-nya kecil tapi jangan dianggap sepele. Nah yang pertama, bahwa bosku harus punya wawasan dari, maksudnya itu bisa berdasarkan bacaan-bacaan yang selama ini bosku baca materinya, kemudian pengetahuan. Nah ada poinnya itu bahwa bosku harus pahami substansinya atau konsep dasar. Jadi walaupun soal itu diputar-putar oleh pembuat soal, maka bosku insya Allah akan dengan mudah menjawabnya. Yang kedua, logika dan penalaran dalam mencari hubungan soal dengan jawaban. Nah, jadi maksudnya, misalnya contoh seperti ini. Pada soal diceritakan masalah sistem pemerintahan Indonesia, maka bosku cari jawaban yang menceritakan tentang sistem pemerintahan Indonesia. Jangan ke kanan kiri ya bosku. Kemudian kalau seandainya ditanya tentang cara pencegahan, maka cari jawaban yang menunjukkan ke arah preventif, bukan represif. Misalnya lagi, jika ditanya peran kita sebagai masyarakat, maka cari jawaban yang menunjukkan peran kita sebagai masyarakat. Nah bosku, trik yang ketiga itu dengan pengelompokan jawaban atau biasa disebut metode eliminasi. Nah ini maksudnya bahwa pada soal itu bosku, di jawaban itu dicoret-coret yang mulai dari yang paling salah-salah itu, sehingga nanti akan ketemu jawaban yang paling benar. Kemudian yang keempat, updatean terbaru sesuai dengan kondisi sosial kenegaraan negara kita Indonesia. Misalnya juga pada isu-isu pada politik, radikalisme dan lain sebagainya ya bosku. Nah jadi maksudnya bosku harus juga rajin menonton berita ataupun membaca surat kabar untuk mendapatkan informasi isu-isu terbaru. Karena boleh jadi TWK ini kan termasuk cukup unik ya bosku. Tahun kemarin saja banyak yang terjegal pada TWK, karena kalau kata mereka istilahnya itu TWK rasa TKP. Tahun ini prediksi kami TWK juga akan tetap menjadi momen yang menakutkan. Untuk itu bosku harus belajar cerdas. Boleh jadi bosku bosan berhari-hari, berminggu-minggu baca buku, nonton video itu. Nah video channel saya ini menawarkan tips dan trik real pada 2019, karena pada 2018 itu termasuk berbeda ya bosku dengan 2019 itu, terutama pada TWK dan TKP-nya. Oke. Nah, kita masuk pada soal pertama. Kalau saya membaca soalnya terlalu cepat, maka bosku atur sesuai dengan kebutuhan bosku ya. Kalau terlalu lambat ya bosku atur. Sebelum merdeka, bangsa Indonesia telah melewati masa perjuangan yang begitu panjang. Banyak hal yang dikorbankan untuk meraih kemerdekaan. Bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, Indonesia telah mencapai kemajuan dan mampu berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengikat suatu negara untuk dapat berdiri tegak di hadapan bangsa-bangsa lain di dunia seperti informasi di atas adalah: A. Semangat persatuan dan kesatuan. B. Keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia. C. Memegang teguh prinsip nasionalisme dan primordialisme. D. Dorongan suasana nyaman dan damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. E. Meneruskan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa. Nah, kalau A dia ini kita keep dulu, sepertinya bisa ya bosku, semangat persatuan dan kesatuan. B. Keanekaragaman suku dan budaya, ini malah bukan pengikat, bisa apalagi saling membanggakan sukunya masing-masing ya, bisa memecah. C. Nah ini ada primordialismenya, ini sama, mencintai suku budayanya masing-masing. D. Dorongan suasana nyaman, ini pentingnya salah bosku ya. E. Meneruskan perjuangan para pahlawan ini, nah ini apa, tidak jelas juga ini opsinya. Jadi B, C, D, E salah. Yang benar adalah A. Semangat persatuan dan kesatuan ya bosku ya.
Nah, jadi kita bisa menerapkan tadi trik tadi yang di awal tadi, bahwa dengan itu apa jadi bisa kita eliminasi, kita coret-coret pada kertas buram kita. Nah, ini pengikat suatu bangsa untuk dapat tegak setelah merdeka utamanya adalah semangat persatuan dan kesatuan. Ya bosku ya, jadi jawabannya A ya. Oke, clear. Next ya bosku. Soal kedua, seperti yang biasa terlihat, di Indonesia sulit untuk mewujudkan suatu ketertiban, salah satunya adalah mengantri. Budaya mengantri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri-mengantri. Kebanyakan orang ingin selalu mendahului dan ingin menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak pun kita harus tetap mengantri untuk menjaga ketertiban. Kalau dipikir-pikir, mengantri itu hal yang sederhana dan sangat mudah untuk dilakukan. Tetapi tidak semua orang mau melakukannya, dan ini bisa menjadi masalah besar bagi kita bangsa Indonesia. Padahal ini sangat bermanfaat untuk kepentingan umum, hanya kesabaran dan kemauan yang diperlukan. Kasus di atas merupakan pertentangan Pancasila pada sila ke A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, bisa di pause, bosku, bisa dipilih apa jawabannya. Ya, bahwa jawabannya adalah E. Mengantri tidak hanya agar terlihat rapi dan teratur, namun dengan mengantri kita menghormati hak orang lain. Nah, jadi hak orang lain sila kelima ya bosku ya. Nah, perlu diingat lagi kalau pada saat real CAT-nya bosku, kalau panjang soalnya bosku ya langsung dulu kepada pertanyaannya ya, jangan dibaca semua. Nah, karena beberapa menit itu sangat berarti sekali pada CAT bosku. Jadi manajemen waktunya bosku harus bagus agar tidak kehabisan waktu. Nah, soal ketiga. Nah, ini bosku tentang Natuna ya bosku. Jadi pengalaman waktu 2018 juga ada, saya dapat Natuna. Kemudian CPNS 2019 juga dapat Natuna. Jadi ini bisa jadi prediksi saya bahwa 2021 ini keluar lagi Natuna ini bosku. Karena memang jadi isu terhangat ya bosku ya. Kapal patroli Badan Keamanan Laut KN Pulau Danana 323 menangkap kapal ikan berbendera Vietnam yang sedang mencuri ikan di perairan Natuna Utara di perbatasan Indonesia Malaysia bagian utara, Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, Minggu 15 bulan 5 2021. Kabag Humas dan Protokol Kolonel Badan Keamanan Laut Wisnu Pramandita dalam keterangan pers menyatakan berdasarkan pemeriksaan awal, kapal ikan berbendera Vietnam dengan nomor kapal BD 93681 TS diawaki 6 buah anak kapal berkebangsaan Vietnam. Di dalam kapal ditemukan muatan ikan campur hasil tangkapan ilegal kurang lebih 300 kg. KIA Vietnam diduga telah melakukan pelanggaran batas wilayah dan melakukan aktivitas penangkapan di perairan laut Indonesia tanpa dilengkapi dokumen dari pemerintah Indonesia. Pelanggaran batas wilayah di Natuna tersebut merupakan melanggar Pancasila sila ke A ke-1, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, ini apa bosku ya? Natuna, lagi-lagi Natuna ya bosku. Nah, jadi E bosku ya. Nah, sebenarnya negara-negara yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya melanggar Pancasila, tapi juga secara hukum internasional sudah melanggar ya bosku. Karena memang perairan Natuna itu juga terbilang sangat luas ya bosku. Padahal pemerintah sudah membolehkan para nelayan untuk menangkap ikan di perairan Natuna, yang secara ini juga membantu menjaga keamanan Natuna tersebut ya bosku. Jadi kalau ada soal tentang Natuna jangan sampai lepas ya bosku, harus bisa ngejawabnya. Oke, next bosku. Soal 4. Saat liburan tiba, Anda tentu ingin sekali berlibur bersama keluarga tercinta. Banyak sekali masukan dari anggota keluarga terkait tempat ingin dikunjungi. Sikap yang dapat Anda lakukan sebagai orang memahami Pancasila, terutama sila keempat, dalam menghadapi hal tersebut adalah A. Menghormati pilihan orang yang lebih dewasa. B. Mendiskusikan bersama dengan keluarga. C. Memilih tempat yang belum pernah dikunjungi. D. Melakukan voting seluruh pilihan keluarga bersama anggota keluarga. E. Memberikan usulan namun menyerahkan putusan kepada orang tua. Nah, kita ingat bahwa kan isi sila keempat itu kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi kan poinnya musyawarah atau diskusi atau rembukan. Nah, kalau A ini kan pasti salah bosku ya. B kita keep dulu. C salah. Nah, D ini kan voting. Nah, tingkatannya kan untuk mendapatkan hasil keputusan bersama itu kan diskusi dulu atau rembukan dulu. Kalau tidak dapat baru voting. Oh, ini kan salah bosku. Ini sama dengan A ya bosku ya. Jadi jawabannya adalah B, diskusi atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama.
Baiklah, kalau bosku masih bingung juga dengan implementasi pada nilai-nilai dasar sila Pancasila, ini kita ada penjelasannya sedikit ya. Bahwa sila yang pertama itu lebih kental terkenalnya dengan religius, yang kedua itu kemanusiaan, tiga kebangsaan, empat demokrasi, lima itu keadilan. Nah, yang kadang membuat kita bingung ini antara sila kedua dengan kelima. Kenapa? Karena di sana ada konteksnya sama-sama ada kata adil, tapi ternyata konteks adil itu berbeda. Bahwa yang pada konteks adil pada sila kedua itu lebih mengarah pada tentang kemanusiaan, tentang hak asasi manusia secara umum. Sedangkan sila kelima itu adil pada bidang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lebih mengarah pada kesejahteraan bersama, sedangkan kalau pada sila kedua itu lebih kepada perilaku manusia. Nah, jadi paham ya bosku, ini harus matang, harus paham. Jadi kalau nanti dapat soal karena sudah paham, lancar. Amin. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada butir-butir Pancasila sila kedua dan kelima. Nah, jadi ini juga harus matang ya bosku. Nah, spesifiknya saja bosku, substansinya aja supaya gampang ingatnya. Nah, jadi kalau pada yang sila kelima itu, yang pertama itu ingat harus ada spesifiknya, ada mencerminkan sikap suasana dan kekeluargaan dan kegotong royongan. Kemudian sikap adil terhadap sesama, nomor 2, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan, tidak menggunakan hak milik. Nah, itu. Terus selanjutnya, tidak boros, tidak merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain, dan juga suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, kenapa nomor 3 pada sila kelima itu kita lewati karena dia masih terlalu umum, tidak spesifik, sehingga nanti malah ambiar, malah yang pahaman, yang hafalan yang lain itu malah nanti ambiar bosku ya. Nah, sementara pada spesifik sila keduanya ini bahwa jadi harus dipahami juga seperti nomor 1 itu ya, mengakui harkat martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat. Nah, juga kan di sini agak bingung, kita ada persamaan hak dan kewajiban. Nah, ini sama kayak poin yang pada sila kelima yang nomor 3 itu ya bosku. Makanya agak kita skip aja. Jadi yang kita ambil mengakui persamaan derajatnya, kemudian tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan lain-lain. Kemudian mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, kemudian mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera. Nah, ini juga spesifiknya sila kedua. Kemudian tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kemudian gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, maksudnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan ini misalnya ada negara lain tertimpa musibah, bencana alam, nah kita negara kita turut serta membantu. Nah, itu spesifiknya sila kedua ya bosku ya. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan, poin selanjutnya. Kemudian bangsa Indonesia, nah merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, sama tadi. Kemudian terakhir mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, ini bosku ya, inilah butir-butir sila kedua dan kelima. Kalau tadi masih agak bingung karena ada kata adilnya, bahwa jika kita bedah lebih dalam ternyata konteks adil itu berbeda. Karena itu bosku harus pahami. Ingat, meskipun TWK ini passing grade-nya kecil, jangan dianggap remeh, karena itu bisa membantu mendongkrak nilai bosku. Tetap semangat. Nah, ini ada aplikasi atau platform untuk mengasah kemampuan bosku, meningkatkan jam terbang bosku, karena waktu yang kita nantikan itu makin dekat. Makanya bosku harus rajin-rajin, meskipun di sela-sela kesibukan bosku sempatkan waktu. Makanya ini ada aplikasi Bisa CPNS,
ada sahabat CPNS ataupun Ayo CPNS, karena pada aplikasi ini dia bisa menyesuaikan waktu bosku ya, karena nanti latihan soalnya ada yang cuma untuk 10 menit atau sekian menit. Jadi meskipun sibuk, di sela-sela sibuk bosku bisa tetap berlatih, karena waktu berlatih itu sangat berguna sekali untuk memanajemen segalanya, manajemen waktu, kecepatan tangan, kecepatan mata, suasana, itu yang mendekati real pada ujian itu mudah-mudahan terlatih, karena kalau terus diasah-asah maka nantinya pas hari H-nya bosku dengan lancar, dengan sigap mengerjakan soal-soalnya dengan mudah. Nah bosku, spesial untuk bosku, ketiga link platform latihan CPNS ini ada di box deskripsi supaya bosku mudah dan tetap semangat untuk terus berlatih pada CPNS. Oke. Nah, kita kembali lagi ke soal. Nah, bosku, ini soal kelima yang juga sekaligus soal terakhir ya, bosku. Oke, Budi ialah seorang pegawai sebuah bank terkemuka di Oku Timur. Ia sebagai customer service, ia bertugas untuk melayani serta memberikan solusi atas masalah dari nasabah. Suatu ketika, Budi menghadapi nasabah yang sangat kritis. Setiap jawaban yang diberikan oleh Budi untuk nasabah tersebut selalu kurang memuaskan dan terus disangkal. Budi yang menghadapi perilaku nasabah tersebut merasa tersudut dan marah. Akhirnya Budi melempar tugasnya kepada rekan CS yang lain untuk menghadapi nasabah tersebut. Dari cerita di atas, Budi telah mengabaikan nilai integritasnya sebagai pegawai. Nilai integritas yang dilanggar Budi adalah A. Kepedulian, B. Tanggung jawab, C. Konsistensi, D. Kerja keras, E. Keberanian. Nah, ini apa bosku? Coba di pause dulu, dijawab. Nah, oke bosku, kalau kita lihat pada soalnya ini kan yang ditanya nilai integritas. Nah, kalau nilai integritas itu kan kita ingat bahwa ada 9 ya bosku. Kalau biar gampang ingatnya itu atau jembatan keledainya itu bahwa jupe mandi taker seberdil, jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, adil, atau disingkat tadi jupe mandi taker seberdil. Nah, kalau kembali pada soal itu kan, nah ini kan tidak ada imbuhannya. Nah, yang C pasti salah ya, konsistensi sudah pasti tidak ada di antara 9 itu, salah, jadi kita coret. Jadi tinggal A, B, D, E. Nah, kalau kita lihat tadi kan si Budi ini dia melempar tugasnya kepada rekan CS yang lain, artinya nilai kerja keras dan keberanian itu sudah pasti salah ya bosku, DE salah, jadi langsung kita coret. Kemudian sisa kepedulian dan tanggung jawab, sebenarnya si Budi ini sudah peduli tapi dia ini buang badan. Jadi kalau kita lihat pada, nah itu pengertiannya kan, kalau tanggung jawab itu kan siap menanggung akibat dari perbuatan yang dilakukan, kemudian dan tidak buang badan. Nah, sedangkan si Budi ini dia buang badan, otomatis kepedulian salah ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah tanggung jawab. Oke, clear ya bosku. Nah, alhamdulillah. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa di sini saya bukan ingin menggurui, tetapi saya hanya ingin saling berbagi, menjadi jalan siapa tahu untuk bosku menggapai cita-citanya menjadi CPNS. Karena sekali lagi saya katakan, kalau sebenarnya gajinya CPNS itu tidak terlalu mewah ya, tapi dia hanya cukup, tetapi ada nilai plus, yaitu ada kebanggaan tersendiri mengabdi pada negara, mengabdi pada Ibu Pertiwi, yang itu tidak bisa dinilai dengan rupiah atau dengan angka bosku. Karena itu sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bosku sudah menyaksikan. Tetap semangat, ingat jangan sia-siakan waktu pendaftaran, waktunya pada pembukaan CPNS.
belajar serius, belajar cerdas agar bosku berhasil. Karena salah satu tujuan dari pemerintah untuk pembukaan perekrutan CPNS ini ingin mendapatkan putra-putri terbaik bangsa, yang mana dengan harapan kedepannya akan turut memajukan negeri ini, karena kan seleksinya yang sangat ketat, akuntabel, dan lain sebagainya. Untuk itu bosku, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, tetap semangat belajar cerdas. Silahkan disebar video ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua menjadi amal jariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.